Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi di mata kuliah pemrograman akuntansi 1. Kali ini di pertemuan 9 kita akan bahas tentang keseluruhan proyek utuh ya dari pemrograman akuntansi. Artinya di pertemuan 9 ini kita akan mulai dari awal lagi membuat proyek baru. Kita akan seragamkan menggunakan Laravel 7. Ya, di sini di modulnya kalian perhatikan, kita masuk ke command prompt dulu, kita buat project baru dengan nama project SIA. Ya, dibuka command prompt-nya. Nah, kemudian pindahkan ke directory htdoc ya. cd c kemudian sum htdocs. Nah, seperti ini. Nah, kalau sudah pindah ke sini, kita masukkan perintah pembuatan project baru. Ya, ini pembuatan project baru menggunakan Composer Create Project. Composer Create Project. Kemudian prefer this ya. Nah, di sini prefer this Laravel. Strip 2 kali. Prefer this, kemudian Laravel. Kemudian slash Laravel sama dengan 7. Ya, slash Laravel sama dengan ya versi 7 ya. C7.0. Kemudian diikuti dengan nama projectnya di sini. Ya, diikuti dengan nama projectnya. Project SIA. Nah, kalau sebelum di enter pastikan dulu perintahnya sudah benar. Ya, sesuai dengan yang ada di modul ini, ya. Lalu kalau sudah yakin baru di enter. Nah, di sini ada kesalahan perintah di prefer this. Ya, kalau dia salah, pasti akan mengeluarkan option does not exist. Nah, kita cek di sini prefer this-nya, ya, prefer stripnya 1, ya. Nah, jadi kalau konsolnya ada kesalahan, pasti akan seperti itu. Oke, kita tampilkan lagi, hapus 1, kemudian di enter. Nah, nanti dia akan berjalan ya, menginstalasi Laravel 7. Jadi yang kemarin kita kerjakan sebelum UTS, itu menggunakan pure Laravel 8. Ya, karena perintah pembuatan proyeknya pun beda di sini. Kenapa? Karena perintah pembuatan proyek yang ada di Laravel 8 atau yang kita pelajari sebelumnya itu kan perintah umum memanggil instalasi Laravel. Artinya kan dia harus online ya, harus terkoneksi dengan internet. Dan yang akan di-download adalah versi terbarunya. Gitu. Kalau kita tidak sebutkan mau pakai Laravel berapa. Nah, kalau kita mau pakai secara spesifik versi dari Laravel, berarti harus disebutkan di sini versi berapa yang mau kalian pakai. Ya, setelah prefer this Laravel slash Laravel sama dengan versinya versi berapa. Ya, tinggal kalian sebutkan di sini. Nah, ini instalasi sedang berjalan sambil kalian tunggu. Ya, instalasinya berjalan. Nah, instalasi sudah selesai. Akan tampil seperti ini. Application key set successful. Nah, selanjutnya jika sudah selesai, kita aktifkan directory yang tadi kita buat atau project yang tadi kita buat dengan nama project SIA. Ya, kita aktifkan. cd project SIA. Nah, dia nampil seperti ini, ya. Kemudian, nah kita install komposernya. Kita install komposernya di dalam project SIA ini. Composer install.
Nah, prosesnya sedang berjalan. Nah, selesai. Ya, bisa Composer. Lalu setelah itu, setelah kita install Composernya, kita buka file env di Visual Studio Code. Ya, kita buka dulu. File, open folder, project SIA yang tadi ya, select. Nah, env-nya yang ini kita ganti di bagian database, DB database tadi apa? Project SIA. Project SIA. Save all. Dan setelah ini buat dulu database-nya. Ya, di command prompt. Nah, kita buat database-nya di sini di command prompt menggunakan phpMyAdmin. Nah, kita buat project SIA. Lalu create. Oke, sudah terbuat ya. Di sini sudah ada database-nya. Oke, setelah database-nya terbuat, kita buat user authentication. Artinya, sesuai dengan namanya, authentication artinya dia memastikan ya user yang masuk itu sesuai atau tidak. Ya, di Laravel sudah disediakan. Menggunakan Composer require Laravel UI. Ini aslinya sampai dengan UI. Composer require Laravel / user interface. Kenapa di belakangnya ada versinya? Untuk Laravel 7, kalau tidak kita tambahkan versi di sini, dia akan memanggil untuk Laravel user interface-nya atau UI-nya ini memanggil versi terbaru, kalau tidak salah ada di versi 3 ke atas. Ya. Sedangkan versi untuk Laravel 7 akan mengenal versi 2 sampai dengan terakhir sebelum 3. Ya. Jadi kalau sudah masuk ke 3, dia tidak bisa untuk Laravel 7. Nah, makanya di belakang harus tambahkan perintah pakai versi dari Laravel user interface-nya. Nah, kita buat di sini Composer require Laravel SUI ya, versi 2 versi 2.4 2.4. Oke, enter. Terlihat prosesnya sedang berjalan. Nah, dia sedang mengupdate pakai versi 2.4. Sedang berjalan. Nah, nanti hasilnya seperti ini ya. Nah, ini. Nanti kita lihat sesuai atau tidak. Karena sedang berjalan. Prosesnya sedang berjalan untuk memanggil Laravel user interface-nya. Ya, untuk authentication di sini. Kita tunggu, prosesnya memakan waktu beberapa menit ya. Dan pastikan juga koneksi dari internet kalian itu stabil. Ya, tidak ada masalah. Nah, oke. Sudah selesai di Laravel UI-nya. Next, setelah itu kita bikin PHP Artisan User Interface atau UI View Out. Artinya dia akan membuat beberapa file yang digunakan untuk authentication di form login seperti register, lupa password, dan sejenisnya nanti ya. Dia akan dibuat. Nah, nanti akan dibuat sendiri nih file-file ini. Kita tinggal panggil.
Tinggal PHP artisan UI ya, VW as out. Nah, seperti ini. Ya, tinggal setelah itu di enter. Nah, Vue scaffolding installed successfully. Sudah selesai, berarti. Nah, ini nanti strukturnya kita lihat. Benar nggak? Ada di controller out dan ada di view out. Kita lihat. Ada di controller dan view out. Nah, ini di out ada ya semuanya. Di controller out juga ada. Ya, sudah lengkap. Masuk berarti. Nah, ini masuk. Nah, sekarang kita lihat. Kita lihat ini ya. Dia tampil nggak halaman login dan registernya di halaman Laravel-nya di browser. Kita buka tab baru. Oh iya, lupa sebelum itu jalankan dulu PHP artisan ser. Ya, sudah jalan. Ya, localhost 8000. Oke, sudah ada ya. Klik login. Nah, diarahkan ke sini sudah ada, cuman masih berantakan ya, belum ada template. Diklik register. Juga sudah ada, tapi belum ada template. Nah, nanti kita rapikan. Yang penting ini dulu tampil. Ya, menu login dan register yang ada di halaman utama Laravel sudah tampil. Tuh, di sini ya. Nah, ini tadi halaman login dan halaman register. Nah, di sini kalau sudah sampai sini berarti tahap pemanggilan halaman login dan halaman register di indeks dari halaman Laravel sudah berhasil ya. Nah, tahap selanjutnya kita rapihkan halaman loginnya dengan menggunakan ya templating yang sudah nanti disediakan. Ya, kita template halaman loginnya supaya bagus. Nah, templating kita bahas di video selanjutnya.